Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Jadi Cak, sesuai dengan permintaan sampean yang kemarin sempat ada komplain lah bahasanya Cak. Jadi ada beberapa komplain di mana suara IWB karena menggunakan model Bluetooth atau wireless ternyata suaranya putus-putus. Nah sekarang Cak, kita sedikit modal Kang Mas ya. Jadi IWB akan menggunakan mic yang jelas biar kita bisa membahas tentang MotoGP secara jelas dan gamblang Kang Mas. Sedang ada heboh gara-gara kelakuan dari salah satu mekanik Aprilia Kang Mas. Jadi IWB mendapatkan informasi yang membuat IWB juga ketawa Cak, di mana mekanik Aprilia dimarahin atau mungkin ya bisa kita katakan mungkin dimaki-maki oleh bos dari Ducati, Tardozzi. Jadi rekaman yang tersebar di seluruh internet ya, di sosial media dan semuanya, bisa kita lihat bagaimana mekanik Aprilia ini membuat gerah ataupun marah dari Tardozzi Cak. Jadi Kang Mas, informasi buat semuanya. Beberapa hari yang lalu kita dibohkan oleh sebuah rekaman yang membuat kita juga ketawa. Ya ada tertawanya Cak, juga ada rasa kita tuh kok begitu amat ya. Memang Cak, kalau kita melihat bagaimana mekanik ataupun engineering dari pabrikan, itu suatu hal yang jamak, suatu hal yang lumrah lah kalau mereka memantau. Tapi ini memang nggak wajar Cak, sebab dari masa lalu kita pernah menemukan bagaimana tim dari mekanik HRC yang bahkan memotret Ducati GP18 milik Pecco Bagnaia. Jadi kejadian di 2018 di mana kita menemukan ada sebuah jepretan seorang mekanik HRC yang jepret atau memfoto menggunakan handphonenya pada saat GP18 crash, pada saat itu Pecco crash, dan ternyata HRC mekanik atau engineering ini mencoba untuk melihat seperti apa sih belakangnya difoto oleh doi. Kita nggak tahu seperti apa detailnya, tapi itu yang kita tangkap. Nah, nggak hanya itu Kang Mas. Jadi di masa lalu sebenarnya bagaimana mekanik atau engineering itu mencoba untuk melihat apa yang ada di sana, motor dari lawannya, rivalnya. Jadi komponen apa yang diracik oleh mereka. Apakah buritannya, apakah di bagian-bagian tertentu, sasisnya, dan lain sebagainya. Dan biasanya mereka akan mencoba mengumpulkan dari sana, Cak. Data tersebut dikumpulkan dan kemudian di-share oleh mereka di dalam tim internalnya. Dan itu hal yang lumrah, Cak. Nggak hanya Ducati lah, nggak hanya HRC. Jadi teman-teman kalau kita lihat foto seperti ini, saya bisa lihat bagaimana foto yang terjepret di masa lalu ya. Jadi motor Yamaha M1 saat itu diintip oleh mekanik dari Ducati. Pada saat Ducati masih suffering, masih sulit banget. Itu hal yang biasa Kang Mas. Itu hal yang betul-betul tidak membuat kita pun kaget sebenarnya. Walaupun kalau kita melihat sesuatu atau intip-mengintip, sebenarnya memang agak kurang elok sebenarnya. Tapi selama itu tidak yang betul-betul ke dalam, ya dari kacamata kita itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Dan biasanya Cak, kita pun ya para pengamat MotoGP, kita mengamati foto-foto yang di-share oleh para fotografer MotoGP. Dan memang para fotografer MotoGP atau jurnalis itu mereka mendapatkan akses ke sana dan mereka menggunakan lensanya itu begitu panjang, jadi mereka dari jauh bisa menjepret. Nah, kejadian Aprilia yang terbaru ini itu betul-betul di luar nalar Kang Mas. Jadi kenapa? Soalnya ini mekanik tebel muka Cak. Soalnya nggak hanya memotret, nggak hanya memvideo, tapi kita curiga bahwa mekanik dari Aprilia ini melakukan scanning menggunakan aplikasi, dan teman-teman harus lihat bagaimana mekanik ini menggunakan iPad, dan iPad ini memang ada aplikasi di mana mereka bisa menangkap sebuah objek dan ditransformasikan atau diterjemahkan ke bentuk 3 dimensi. Dan itu kita temukan ya di gambar ini sebagai gambar bersama semuanya biar sama tahu nih betapa hebohnya saat itu kemarin ya Tardozzi yang betul-betul marah, dan inilah video yang ingin dibesar ke semuanya yang membuat Tardozzi pun marah. Dan ini menjadi pembahasan kita semuanya. Sampai itu di sini Kang Mas. Rekaman inilah yang membuat heboh media, membuat heboh sosial media, dan teman-teman betapa kita lihat keselnya ya. Kita lihat di sini, lihat nih. Tardozzi sampai kayak menunjuk-nunjuk Cak. Nah seperti ini ya. Bagaimana kita perhatikan gestur, dan memang kita nggak tahu Tardozzi ngomong apa, tapi gesturnya kelihatan banget. Dia kesel parah. Dia benar-benar marah, murka banget Cak. Kita lihat seperti ini, lihat nih. Tuh kan. Dan di sini ada kelihatan ada salah satu kru dari Ducati juga memperhatikan ada apa. Dan yang bikin juga rada kesel Cak, ini sebenarnya kok mukanya dari tim Aprilia ini kayak nggak peduli ya, agak nantang sih Cak, lihat nih. Seperti ini ya, lihat nih. Dan pada saat dia akan pergi memang Tardozzi menghalangi karena memang dari teknisinya, krunya itu nggak ngomong apa-apa. Diam aja dia, diam aja. Tapi dia tetap
kekeh ya, tetap kekeh dengan bawa dari sini. Kita lihat di bagian kanan ini ada semacam iPad ya, kita perhatikan di sini Cak. Jadi konfirmasi kita dapatkan memang mekanik Aprilia ini membawa iPad di bagian kanannya dan kita akan lihat nextnya seperti apa. Tardozi yang lihat tuh ya, dihalangin jalan, kemudian Tardozi masih nggak puas dan inilah yang kita temukan Cak. Jadi teman-teman, Tardozi di sini marah sekali, murka, ini tidaklah tanpa alasan Kang Mas. Sampai nunjuk-nunjuk seperti ini. Dan ternyata memang kita dapatkan informasi bahwa ternyata ini kru benar-benar kurang ajar sih Mang Cak. Jadi kru Aprilia ini ternyata dia mencoba untuk scanning. Dan ini tidak pernah terjadi selama ini. Apalagi kru dari Aprilia ini di dalam, lihat nih. Jadi ada semacam garis ya. Kita nggak tahu ini adalah garis yang memang hanya untuk Aprilia atau semua tim dari MotoGP terkoneksi di sana. Tapi yang jelas ini untuk menghalangi pengunjung supaya nggak mendekat di area pedok Cak. Dan kita lihat seperti ini. Bahkan pengunjung di sini mukanya lihat nih, semuanya kayak ada apa sih ini gitu ya. Karena memang Tardozi marah banget. Nah seperti ini, oke. Sekarang kita cari tahu apa yang terjadi dan inilah gambar atau video yang tersebar. Dan memang ternyata dari video ini yang tersebar kita bisa ketahui apa alasan Tardozi begitu marah dan murka. Ternyata ini Cak yang dilakukan oleh tim atau mekanik dari Aprilia ini. Dan ternyata diam-diam mekanik ini mencoba untuk men-scanning atau mengabadikan bentuk detail dari buritan atau belakang GP23 milik dari Bezzecchi. Ini gila Cak, lihat nih ya, lihat seperti ini ya. Jadi dia dari samping sebelah kiri langsung, nah ya kan, nah dia scanning ya. Jadi teman-teman dari beberapa informasi yang kita dapatkan, dia menggunakan aplikasi 3D scanning yang ada pada iPad. Itu yang kita dapatkan. Jadi scanning dari samping ya, mencoba untuk mencuri detail GP23 milik dari Bezzecchi. Dan ini gila, muter sampai ke sini Cak. Memutari ini, diputarin gitu ya. Ini suatu hal yang gak pernah terjadi Cak. Selama ini kita taunya ada foto atau video sekilas. Tapi ini menggunakan aplikasi yang kita duga sebagai 3D capturing ya. Diambil dari sini dan dia pergi dari sini. Lihat tuh, nyelonong aja pergi. Dan ternyata ini ketahuan oleh Tardozi. Jadi itu yang kita dapatkan Cak. Aprilia yang berusaha untuk nyolong detail dari bentuk buritan GP23 Ducati. Dan ini membuat bos Ducati marah besar. Ya seperti ini ya. Jadi kelihatan banget bagaimana aksi yang betul-betul gila. Kita katakan ini gila. Lihat nih, memutari dari samping kiri ke kanan sampai buritan. Nah ini adalah salah satu cara mereka untuk mencoba mengcopy dan nanti dikembangkan oleh tim Aprilia. Dicoba dikopi nantinya pengembangan di next pada motor mereka. Nah itu Cak. Jadi gara-gara video ini ya, akhirnya Tardozi marah-marah. Mereka Ducati khususnya bos Ducati melihat bahwa ini sudah over the limit. Jadi memang kalau kita lihat secara fair-fairan ya, dari gambar yang di-share atau video yang kita dapatkan, kita tangkap bagaimana engineering atau mekanik Aprilia ini melebihi batas. Jadi over the limit. Sampai mereka menggambarkan atau menangkap video tersebut ya, video dari bentuk detail dari motor Ducati GP, menangkap semuanya, dari belakangnya dilihat. Nah teman-teman sama tahu sendiri ya bagaimana sebuah pengembangan MotoGP itu betul-betul menguras namanya resources. Jadi menguras budget atau dana. Dan pengembangan aero itu dibutuhkan katanya ya rumornya sampai dengan jutaan dolar. Jadi kalau dari sisi manapun memang mengcopy total itu tidak dibenarkan. Kalau kita lihat bagaimana engineering melakukan copy ya dengan aplikasi tersebut kemudian diterjemahkan dalam bentuk 3D. Jadi kalau kita lihat sangat kita maklumi kalau Tardozi betul-betul marah. Dan memang Cak, yang kita dapatkan ya informasinya Tardozi ternyata komplain berat ke Aprilia. Namun sejauh ini tidak ada informasi apapun baik dari Aprilianya ya, jadi Albesiano ya, big boss-nya ataupun dari Tardozi. Kita sejauh ini tidak menangkap informasi atau pernyataan resmi dari masing-masing tim. Jadi kita hanya menangkap dari informasi video tersebut. Dan dari sana pun kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata proses copy-mengcopy ini sudah cukup mengerikan Cak. Beda dengan masa lalu yang hanya menggunakan foto atau video dari jauh, tapi sekarang sudah menggunakan aplikasi 3 dimensi. Dan sama tahu sendiri ya, di bagian belakang dari Ducati ini memang kita curiga sebagai
mass damper. Shape desain dari buritan ini akan membuat motor mendapatkan traksi yang bagus, kemudian juga akan meredam getaran. Itulah fungsi dari mass damper dan sepertinya Aprilia mencoba mengcopy dari sana. Dan kalau kita bertanya, apakah mekanik tersebut ya secara inisiatif sendiri, IWB katakan sih kayaknya nggak mungkin, Cak. Mekanik datang ke sana ya, ke sebuah lokasi yang kita katakan sebenarnya tidak pantas lah ya sampai ke sana, kemudian sampai sedekat itu mengcopy dalam bentuk gambar 3 dimensi diambil oleh mekanik Aprilia. Nggak mungkin, Cak. Mekanik itu inisiatif sendiri nggak mungkin. Pasti ada instruksi. Nah, itulah yang menjadi rahasia, misteri hingga sekarang. Kita nggak tahu seperti apa tindakan dari Ducati terhadap mekanik Aprilia ini yang jelas mencuri gambar, data yang betul-betul real dalam bentuk ya kita menggunakan sepertinya menggunakan iPad. Dan kalau sampai punya iPad pasti sampai tahu bahwa iPad memiliki aplikasi yang bisa menerjemahkan bentuk objek akan diterjemahkan dalam bentuk 3 dimensi dan 3D ya maksudnya, dan itu sepertinya menjadi modal bagi Aprilia untuk mengumpulkan data di masa depan, di next-nya di 2025. Mungkin seperti itu. Jadi Kang Mas, memang sekarang Ducati adalah tim yang menjadi role model bagi para tim semuanya ya. Jadi Ducati adalah motor yang harus dikalahkan oleh tim, dan sekarang memang Aprilia mengalami kemunduran dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi memang kalau kita melihat pernyataan resmi dari Viñales pun, Viñales mengakui bahwa sekarang problem dari Aprilia adalah satu, Cak. Ternyata Aprilia mengalami kesulitan pada saat mereka melibas fast corner. Stop and go oke, tapi fast corner mereka kesulitan. Ini sama dengan KTM, Cak. Jadi KTM ini memiliki kekuatan braking yang sangat kuat. Makanya kalau saya perhatikan, rata-rata KTM rider pasti memiliki kekuatan pengereman yang dekat banget dengan tikungan. Jadi sangat dekat dengan tikungan dan itu sangat sulit bagi tim lainnya menyalip mereka pada saat braking. Tapi biasanya akan coba dipush oleh mereka di fast corner. Jadi dipepet di fast corner. Dan kekuatan dari Ducati adalah motor ini sangat lengkap, Cak. Braking kuat, akselerasi kuat, dan top speed kuat. Makanya kalau kita perhatikan sekarang adalah Ducati still unbeatable, tidak terkalahkan, apalagi Pecco memang luar biasa dengan kondisi GP24 yang semakin improve, bahkan kita lihat Martin pun agaknya kesulitan kemarin ya untuk menjabani di Austria. Kita lihat tadi seperti apa di Aragon, yang jelas Kang Mas ya, ini adalah sebuah kabar yang cukup menarik bagi kita semuanya, bagaimana kompetisi saling intip-mengintip dan ini membuat heboh di semua kanal ya, media dan sebagainya di sosial media. Makanya IWB ingin bring up ini. Dan teman-teman semuanya, kalau kita melihat tentang MotoGP saat ini masih menjadi problem yang paling besar adalah dari pabrikan Jepang, Cak. Bahkan jika kita menggali seperti apa Fabio masih satu, Cak. Selalu diulang-ulang adalah traksi ban belakang. Jadi Fabio merasakan bahwa rear traction atau ban belakang itu masih kurang, dan Yamaha saat ini menjadi pabrikan yang sulit sekali untuk menembus 10 besar. Jadi nggak Honda, nggak Yamaha, mereka berusaha keras untuk itu. Kita mendapatkan rumor bahwa Marc Marquez nantinya di Misano akan melakukan pengetesan. Jadi pengetesan ini ada beberapa rumor yang mengatakan pengetesan kemungkinan besar adalah sebuah motor yang akan digunakan Marquez di masa depan. Jadi memang, Cak, sejauh ini belum ada konfirmasi yang bisa kita dapatkan. Namanya juga rumor ya. Rumor itu kan semakin digorok semakin asik. Tapi jelas kalau dari kacamata pribadi IWB, rumor is rumor. Selama belum ada konfirmasi dari entah itu dari Ducatinya atau Marqueznya, IWB katakan ini masih rumor. Jadi, Cak, rumor yang berkembang adalah Marquez akan digelandang langsung di Ducati ya. Nggak sabar seperti Ducati ingin ngajak Marquez untuk melakukan pengetesan ya, private test di Misano nanti menggunakan GP25. Ini adalah rumor yang nggak make sense sebenarnya, nggak logis sebenarnya, karena kita pun juga berpikir apakah secepat itu Ducati bisa bisa menawarkan GP25 kepada Marquez. Tapi kalau kita melihat dari kontrak, kita tahu sendiri kan Marquez di Ducati, sementara factory team juga Ducati. Jadi sepertinya memang kalau dari kontrak gak ada masalah, Cak. No problem at all. Tinggal bagaimana Ducati apakah mau atau enggak. Jadi kalau kita melihat dari tren isu maksudnya ya semuanya sih bisa aja terjadi. Tapi kalau dari kacamata IWB pribadi, isu IWB sendiri sih nggak akan memasukkan ini dalam sebuah penekanan, nggak ada. Karena memang dari kacamata pribadi IWB ini hanya isu yang memang bisa kita tamu saja, Cak. Apakah betul semuanya? Karena yang jelas Misano memang akan menjadi sebuah momentum penting sekali buat semua tim ya. Kita lihat juga pabrikan dari Jepang pastinya rumornya bahkan Honda akan membawa model engine terbaru V4 yang terbaru untuk membuat motor ini lebih
bertenaga, tapi juga pada saat yang sama lebih jinak, lebih controllable, dan memiliki rear traction atau memiliki traksi yang kuat di belakang. Yang paling hot lagi, nah ini kita bahas selalu antara GP23 dan GP24 lagi nih, Cak. Ya, Cak IWB bosen banget sih itu mulu. Cak, begini Kang Mas, kalau IWB kan membahas sesuatu itu berdasarkan yang ada sekarang, isu sekarang. Dan kebetulan para media dan juga para tim dari masing-masing pabrikan satelit pun dia atau mereka ngomong. Mereka membicarakan ini, termasuk juga saya tahu sendiri bagaimana Valentino Rossi yang mengakui bagaimana frustasinya, bagaimana mental dari Bezzecchi terganggu. Karena kenapa, Cak? Dia frustasi banget dengan kondisi bagaimana dia sangat sulit untuk berkompetisi dengan GP23 melawan GP24. Dan di sana kita tangkap secara jelas, walaupun tidak yang frontal, bahwa Rossi mengakui bahwa GP23 jauh dibandingkan dengan gap dari GP24. Walaupun komparasinya saat itu ya, Rossi mengatakan kemarin komparasinya adalah antara GP22 dan GP23. Nah, ternyata Cak, beda dengan Rossi. Ini adalah konfirmasi yang sangat jelas dari manajer VR46, yakni Pablo Nitto. Jadi Pablo ini dengan sangat jelas ya memberikan pernyataan yang bisa kita share di sini ya. Sama itu di sinilah ya. Jadi judul artikel yang memang jelas sekali pada saat diinterview oleh GP1 memberikan konfirmasi Pablo Nitto bagaimana kondisi dari GP23 yang dari sisi manapun ternyata kalah. Ini yang mengatakan bukan Marquez, Cak ya. Jadi kalau sampean sekarang ini agak hard feeling dengan Marquez, kita coret saja Marquez. Jadi sekarang temanya bukan Marquez, Cak, tapi yang ngomong adalah orang Ducati sendiri, orang dari tim VR46 yang memberikan gambaran sangat jelas. Pablo Nitto memberikan pernyataan secara lengkap. Kenapa dengan GP23 dan bagaimana dengan GP24, dan bisa kita dapatkan konfirmasi dari Pablo Nitto bahwa GP23 ini lebih reaktif. Jadi kalau sampai membandingkan antara GP22 dan GP23 sangat dekat. Jadi nggak terlalu beda. Jadi kalau kemarin kan ada yang mengatakan nih komen-komen, Cak WP yang jelas Pecco juara dunia, Cak, mengenai GP22, GP23 itu sudah dikonfirmasi sama Pecco yang memang luar biasa. IWB nggak membantah itu, Cak. Tapi temanya bukan masalah juara dunia atau enggak. Temanya adalah sekarang ini ya GP22 ya komparasinya GP23 dibandingkan GP24. Nah, konfirmasi dari Pablo Nitto, dari sana kita bisa tangkap ternyata perbedaan atau gap performa antara GP22 dan GP23 itu sangat dekat. Jadi very close, sangat similar. Makanya kita lihat kemarin Bezzecchi seringkali masuk ke podium dan juga juara, termasuk juga Alex Marquez juga mampu untuk merecoki GP23. Itu yang dikatakan oleh Pablo Nitto. Akan tetapi gap antara GP23 dan GP24 ini agak jomplang sekarang, Cak. Jadi konfirmasi dari Pablo Nitto, ternyata kalau dibandingkan antara GP24 dan GP23 jauh lebih gampang dikendarai GP24. Makanya teman-teman kalau mau perhatikan ya bagaimana kencangnya GP24 yang memang rata, nggak Martin, nggak Pecco, nggak Enea, itu memang motornya enak banget. Itu dikonfirmasi Pablo Nitto yang akhirnya memberikan gambaran kita semuanya betapa gap yang terjadi antara GP23 dan GP24 memang diakui besar. Makanya kalau Marquez bisa nyodok-nyodok ke depan, ini berarti luar biasa banget nih, Cak. Nah, ini yang dikatakan oleh Pablo yang kita terjemahkan dari MotoGP biar sama tercerahkan. Inilah kata Pablo yang kita terjemahkan dari MotoGP mengenai komparasi perbedaan GP23 melawan GP24, konfirmasi dari Bezzecchi dan juga konfirmasi dari pembalap mereka Fabio Di Giannantonio pastinya, Cak. Berikut kata Pablo. Musim lalu, jarak antara GP23 dan GP22 tidak terlalu besar. Sementara kali ini lumayan besar. Meski begitu, menurut aku, faktor utamanya adalah cara kalian membalap. Cara kalian mengendarai motor. Katakanlah yang baru jauh lebih mudah dan lebih jinak. Sedangkan untuk yang versi sebelumnya, tenaga puncaknya mesin disalurkan dengan lebih agresif. Ini suka atau tidak membuat pengendalian motor menjadi lebih buruk. Itu kata Pablo, Cak. Jadi memang pengendaliannya lebih reaktif, yang GP23 lebih sulit dikontrol dibandingkan dengan GP24 ya. Jadi itu adalah sekilas informasi semuanya, Cak. Bagaimana MotoGP, dan kita bisa konfirmasi ya ternyata memang kurang ajar sih memang Aprilia, yang jelas itu, Cak ya. Jadi itu sah-sah saja tapi nggak elok lah kalau seperti itu sampai scanning menggunakan aplikasi, mengambil bentuk 3D, dan itu membuat Ducati marah, bosnya marah Tardozzi ya. Jadi bukan mencuri sih sebenarnya ya mencuri sih sama aja, Cak. Mencuri data, mencuri real detailnya berdasarkan rekaman dari video scanning 3D, ini nggak elok.
Kalau foto mungkin masih oke lah ya, tapi ini kan bukan Cak. Kemudian juga konfirmasi bahwa ternyata kalau kita lihat secara real ya Pablo Neto dari manajer VR46 ternyata memberikan konfirmasi yang betul bahwa gap antara GP23 dan GP24 lumayan jauh dibandingkan dengan GP22, GP23. Jadi itu membuat pasukan dari VR46 memang kesulitan. Oke Kang Mas ya. Jadi itu Cak, update IWB tentang MotoGP. Next kita akan bahas lainnya dan sekarang komen Cak. Kira-kira suara IWB Cosora dengan mic yang baru ini, sama komen di bawah. Gini, IWB itu nggak ingin mencoba untuk menggiring opini bahwa kemenangan Pecco, kekuatan Pecco hanya karena motor doang. Pecco nothing, nggak begitu Cak. Jadi setiap balapan, dalam semua balapan selalu ada yang namanya kombinasi. Paket yang bukan paket dihasilkan, pokoknya paket yang ada Cak. Jadi nggak mungkin motor kencang, nggak mungkin motor sempurna kalau pembalapnya juga nggak bagus, nggak mungkin. Tapi pembalapnya pun juga nggak mungkin akan perform bagus kalau motornya kurang. Ya kita lihat seperti apa Marquez yang luar biasa di Honda kesulitan sekali dan ternyata dengan GP23 yang notabene sulit dikendarai. Kata dari Pablo Neto, ternyata Marquez perform luar biasa. Ini yang membuat mental Bezzecchi down ya. Jadi dia merasa secara skill Bezzecchi ini seperti kayak kehilangan percaya diri, kehilangan rasa percaya diri. Itu yang bisa kita tangkap. Jadi bukan demikian Cak. Artinya apa? Artinya memang Pecco luar biasa, Martin luar biasa, ya Enea juga Jos Gandos, ya Marquez Jos Gandos pula. Tapi juga kita nggak bisa pungkiri Cak. Jadi sampai yang mungkin fans dari Pecco tidak bisa membantah, tidak bisa memungkiri bahwa Pecco memang diuntungkan dengan paketnya yang memang jos. Motornya memang di atas rata-rata, motornya memang bagus, motornya yang sempurna di semua track, motor yang almost perfect, kalau bahasanya demikian. Jadi controllable, horsepower besar, traksi bagus, jadi semua track ini motor kencang. Jadi itu adalah fakta yang memang nggak bisa dibantah bahwa Pecco diuntungkan dengan itu. Paket yang diberikan oleh Ducati, karena Ducati memang fokus ke sana, fokus untuk memberikan yang terbaik buat pembalap utamanya. Pertanyaan begini, kenapa Enea kok nggak begitu Cak IWB? Begini Cak, Enea kan baru cedera yang pasti demikian. Jadi Enea juga memiliki weakness. Dia dari sisi time attacking kurang. Makanya kalau kualifikasi atau start ya biasanya dia tidak bisa di depan kayak Pecco. Itu kelemahan Enea dan Enea mengaku itu bahwa I have a weakness. My weakness is I cannot push the bike on the limit with the fresh tire. Jadi menggunakan ban yang baru itu dia nggak bisa maksimal. Itu beda dengan Pecco dan Martin yang memang very performs. Jadi sangat perform, sangat maksimal. Makanya kalau kualifikasi biasanya Martin Pecco, Enea agak sulit. Karena memang Enea mengakui bahwa dia kurang cakap untuk mengoptimalkan atau time attack yang langsung menggunakan used tire atau menggunakan ban yang fresh tire ya. Jadi kalau menggunakan fresh tire atau ban baru dia kurang optimal lah dibandingkan dengan Pecco dan Martin. Tapi used tire atau ban yang sudah terpakai itu dia bagus banget. Itu yang bisa kita tangkap. Jadi memang karakternya berbeda. Sementara Pecco adalah pembalap yang komplit ya, menggunakan fresh tire oke, menggunakan used tire oke, manajemen tire oke, didukung oleh motor yang very fantastic. Jadi itu saya update IWB tentang Pecco, Martin, Aprilia yang nyolong data dari Ducati. Semuanya IWB suguhkan buat semuanya. Dan semoga mencerahkan semuanya Cak. Yang pasti Kang Mas ya, kita akan update tentang MotoGP lainnya. Dan seperti biasa langsung suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.